Ayat yang ke-6 sudah selesai. Selesailah bagian yang ke-9. Sekarang kita memasuki bagian yang ke-10. Perubahan dalam kerajaan 1000 tahun damai. Sudah, satu aspek sudah disinggung di ayat sebelumnya kan, yaitu dunia yang mengalami gelap gulita ketika kedatangan Yesus, memasuki millennial kingdom, terang kembali. Tidak saja karena ada pribadi Yesus dengan kilau gemilang, kemuliaannya, keagungannya, tapi juga benda-benda penerang kembali berfungsi ya. Sementara Yesus membalut, membebat, memulihkan luka umatnya yang terpaksa dihajar supaya mereka bertobat. Nah, kita lihat perubahan apa lagi yang akan terjadi di bumi ini, khususnya fokus kita Yerusalem tentu saja, Timur Tengah sana, ketika Yesus bertahta dalam millennial kingdom. Saya bacakan ayatnya. Sakaria 14 ayat 8, pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Kalau kondisi dunia sekarang yang sudah rusak oleh eksploitasi akibat manusia dalam keberdosaannya mengagung-agungkan ego ya, musim panas terjadi kekeringan, musim hujan terjadi banjir, musim dingin terjadi beku ya. Tetapi perhatikan ayat ke-8 ini mengenai aliran-aliran air di kerajaan 1000 tahun damai ya. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas, tidak akan terjadi kekeringan tentu saja, dan dalam musim dingin. Jadi aliran air ini musim hujan tidak akan banjir, musim dingin tidak akan beku ya. Walaupun mungkin terjadi es di sana akibat udara dingin, tapi dijamin sumber kehidupan yaitu aliran air ini akan terus mengalir memberikan kehidupan pada manusia-manusia yang ada di sana. Nah, kalau kita baca hal ini di kitab Yehezkiel, demikian indahnya narasi yang menggambarkan keadaan millennial kingdom yang merupakan gambaran dari bumi baru, langit baru, itu kemana air itu mengalir akan menumbuhkan kehidupan. Ya. Ikan begitu banyak sehingga orang-orang berkumpul di pinggiran sungai mengambil ikan itu, lalu pohon-pohon juga tumbuh begitu subur, ya luar biasa. Yehezkiel 47 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau melihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar,
sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan payak-payaknya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Sekali lagi ini menggambarkan kondisi secara lahiriah, alam tunduk kepada Allah, kepada Sang Raja Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi musim-musim berlaku lagi secara normal sebagaimana Allah menciptakan dan mengatur mereka. Lalu kemudian segala sesuatu berjalan dengan baik, mensupport, menopang kehidupan manusia. Sekali lagi secara lahiriah dan secara rohani ya. Penjelasannya, ketinggian tertinggi Bukit Bait Suci atau Temple Mount, jadi dataran tinggi di mana Bait Allah berdiri, di Yerusalem lebih dari 300 kaki atau sekitar 91,44 meter. Lebih rendah dari Bukit Zaitun. Namun perubahan topografi yang terjadi sebagaimana dituliskan ayat 4 dan 10, menjadi mata air mengalir dari Yerusalem menuju Laut Mati di timur dan Laut Mediterania di barat. Ini gambaran lengkapnya di Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 12. Jadi begini, ayat ini kan menulis akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, padahal Yerusalem itu lebih rendah dari Bukit Zaitun gitu. Bagaimana air bisa mengalir dari Yerusalem? Tetapi peristiwa geografis ya, terbelahnya Bukit Zaitun, goncangan, terbentuknya lembah baru itu membuat Yerusalem justru terangkat posisinya sehingga dia lebih tinggi. Nah, setelah Yerusalem lebih tinggi, ya otomatis air mengalir dari Yerusalem. Jadi secara lahiriah Tuhan buat begitu secara fisik karena akan sinkron nanti ya. Yang lahiriah dengan yang rohania itu akan selaras. Karena dari Yerusalem lah nanti benar-benar sumber kehidupan. Karena di sana bertahta raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lanjutkan. Aliran ini tidak akan kering pada musim panas seperti kebanyakan sungai di Palestina, namun akan mengalir sepanjang tahun membuat padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Ini gambaran Yesaya 35 ayat yang pertama. Coba jemaat buka, kita akan baca. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Ya. Jadi yang tadinya kering, yang tadinya gurun, semua akan bersukacita, bersorak-sorak, dan bahkan tumbuh bunga. Saya coba kaitkan dengan kejadian yang baru saja terjadi di mana gurun pasir di tanah Arab, tiba-tiba turun hujan ke atas mereka sehingga tumbuh padang rumput dengan bunga-bunga di sana. Ketika saya melihat kejadian ini, saya langsung teringat nubuatan Zakaria tentang nanti ya, dalam kerajaan 1000 tahun damai di mana sumbernya adalah Yerusalem. Yesaya menuliskan kondisi ini dengan begitu indah. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga ya. Ini satu lagi perubahan yang akan terjadi di kerajaan 1000 tahun damai. Ayat 8. Ayat berikutnya. Ayat 9. Saya akan bacakan ya. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Jadi kalau Tuhan berikan izin 3,5 tahun aniaya besar, antikristus muncul mendeklarasikan diri sebagai Allah, menuntut seluruh dunia menyembah Dia,
angkuh, congkak, meninggikan diri. Tuhan rendahkan, tidak tanggung-tanggung. Tuhan lempar ke lautan api oleh belerang bersama dengan nabi palsu di Wahyu pasal 19. Tidak mungkin ada yang bisa menyaingi itu Tuhan. Ya, kita sudah baca Yesaya 46 katakan, dengarkan aku hai orang-orang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Dan di ayat sebelumnya dituliskan, hanya aku Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang seperti aku. Antikristus mencoba meninggikan diri, Tuhan rendahkan. Orang-orang yang mengaku Kristen tapi hidup dalam angkuh, congkak, meninggikan diri, dan menolak tunduk kepada sabdanya, nanti dikatakan di Sakaria 14 ayat 9, saat itu tidak ada lagi orang-orang yang mengaku Kristen tapi meninggikan diri. Dibinasakan. Ya, karena pada saat Millennial Kingdom, realitasnya ditulis dalam Sakaria 14 ayat 9, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Dia menyatakan dirinya benar-benar Tuhan. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Termasuk di dalam hati setiap orang. Termasuk di dalam pikiran setiap orang. Termasuk di dalam kehidupan setiap orang. Berani berbeda dari itu. Lihat. Yesus yang memerintah dalam kekudusan dengan keadilan dan kebenarannya akan langsung menghajar orang-orang yang berani menentang dia dalam kerajaan 1000 tahun damai. Nanti kita lihat ayatnya. Ya, penjelasannya, Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Yesus naik tahta merebut tahta dari musuh-musuhnya, menyatakan bahwa sungguh hanya Dia Tuhan, hanya Dia Raja, dan Dia akan memerintah tembus sampai kekekalan. Realitas kekekalan bumi baru, langit baru dimulai di bumi ini untuk menggenapi segala perjanjiannya, khususnya bagi bangsa pilihannya Israel. Dia akan memerintah di bumi dari Yerusalem 1000 tahun lamanya. Penjelasan berikutnya. Akan hanya ada satu agama di seluruh bumi saat Yesus bertahta dalam kerajaan 1000 tahun damai. Memerintah dengan gada besi. Nanti kita lihat ayatnya Wahyu 19 ayat 15. Kristus akan melenyapkan semua agama palsu, false religion yang disebarkan oleh setan lewat antikris. Lalu roh-rohnya mempengaruhi nabi-nabi palsu yang bekerja begitu giat, semakin giat hari-hari ini. Ketika kita hidup. Mereka bekerja sudah sejak ribuan tahun yang lalu. Yohanes dalam suratnya yang ditulis kurang lebih 2000 tahun yang lalu sudah memperingatkan. Sudah banyak antikristus sekarang. Rohnya ya yang mengendarai nabi-nabi palsu, menyebarkan ajaran-ajaran palsu. Dan hari-hari ini mereka menyebarkan ajaran palsu itu, menyatut gereja, menyatut Kristen, keluar dari mimbar-mimbar gereja dalam ibadah-ibadah gereja. Di hari Minggu seperti ini, Yesus sudah memperingatkan. Banyak orang akan datang memakai namaku dan menyesatkan banyak orang. Sedih kita mengatakan, tapi mayoritas Pantekosta karismatik ada di kelompok situ. Tapi sekali lagi kita menyuruhkan pertobatan karena kasih. Ya, untuk mereka berbalik, coba masuk ke dalam pengajaran firman yang sehat dan sistematis ya. Di sini dituliskan memerintah dengan gada besi. Coba jemaat saya ajak buka Wahyu 19 ayat 15. Bagaimana Yesus memerintah nanti ya sebagai raja yang maha adil. Wahyu 19 ayat 15. Di situ dituliskan demikian. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa.
Pedang tajam melambangkan kuasa Kristus untuk membinasakan musuh-musuhnya. 1 ayat 16 bandingkan Yesaya 11 ayat 4, Ibrani 4 ayat 12 dan 13, Wahyu 1 ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Yesaya 11 ayat 4. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Bahwa pedang itu keluar dari mulutnya mengindikasikan bahwa ia akan memenangkan pertempuran dan memerintah dengan kuasa firman-Nya. Orang-orang kudus yang datang bersama Kristus akan turut berkuasa dan memerintah, tetapi mereka bukan pengeksekusi. Itu adalah tugasnya bersama para malaikat. Lihat Matius 13 ayat 37 sampai 50, tetapi kita akan bacakan 3 ayat saja yang menunjukkan bagaimana Yesus dan malaikat-malaikatnya menjadi pengeksekusi penghakiman Allah. Matius 13 ayat 41. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Ayat 49 dan 50. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Gada besi melambangkan penghakiman benar dan adil yang cepat atau seketika akan menandai pemerintahan Kristus dalam Millennial Kingdom. Orang-orang percaya akan berbagi otoritasnya. Wahyu 2 ayat 26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. 1 Korintus 6 ayat 2. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Kilangan anggur adalah simbol penghakiman yang begitu jelas dan tegas. Lihat Wahyu 14 ayat 19, bandingkan Yesaya 63 ayat 2 dan 3, Yoel 3 ayat 13. Ayat 19, lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Yesaya 63 ayat 2 dan 3. Mengapakah pakaianmu semerah itu dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku, dan seluruh pakaianku telah cemar. Yoel 3:13. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Jadi kalau dalam event pemilu, pilpres yang baru saja kita lewati, kita melihat penggenapan ungkapan bahwa politik itu kotor. Sebenarnya ilmu politik itu ada bukan kotor ya, justru tujuannya baik. Tapi di tangan manusia berdosa
realitasnya politik menjadi kotor, praktek mereka kotor, bagaimana kekuasaan disalahgunakan, dimanfaatkan untuk kepentingan ego ya, pribadi, segolongan orang, cuman keluarga tertentu, sehingga pemimpin-pemimpin yang memegang kekuasaan politik, memegang pemerintahan itu berlaku seenaknya, hukum bisa diotak-atik, dan kita melihat prakteknya demikian telanjang ya dalam pemilu yang baru saja kita ikuti, Pilpres ya. Bagaimana seseorang yang dibilang ahli hukum, tapi dia menyatakan hukum yang sesuai dengan kepentingan ya, karena ikut dalam kubu yang satu, maka dia mengungkapkan versi hukum yang sesuai kepentingan dia. Jadi kita tidak bisa pegang lagi yang mengatakan diri ahli hukum, sehebat apapun dia menurut pemandangan manusia, tapi kita lihat hukum di tangan manusia sedemikian gampang dikompromikan. Tetapi lain ketika Yesus memerintah ya, dia memegang pemerintahan dikatakan dengan gada besi. Jadi karena dia kudus, karena dia benar dan adil, dia menegakkan kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu. Keadilan sepenuhnya ditegakkan ya. Di sini dikatakan dalam Wahyu 19 ayat 15, dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam. Jadi firman Tuhan yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Jadi ini melambangkan kuasa yang dipegang oleh Yesus untuk membinasakan para musuh-musuhnya. Ada banyak referensi, nanti saya tambahkan dalam catatan di videonya ya. Jadi firman yang keluar dari mulut Allah itu, mulut Yesus itu bukan sesuatu untuk dikompromikan. Nah, ini akan dinyatakan secara paripurna, secara sejati nanti ketika Yesus berkuasa. Tidak ada yang bisa melawan firman yang keluar dari mulutnya. Gitu kan? Dikatakan dia akan memerintah dengan gada besi. Keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa yang berdosa kepada dia, yang berani melawan dia. Nah, kita ada dalam masa kehidupan di mana orang yang menghujat firman itu bisa menjalani hidup dengan seenaknya, masih dengan leluasa, seolah-olah tidak ada hukuman yang menantikan dia. Dan ini yang membuat kekristenan bisa dikompromikan dengan begitu gampang ya. Ini yang membuat banyak orang-orang yang mengklaim kepemimpinan rohani dalam gereja, saya kasih tanda kutip gerejanya, tetapi tidak memiliki otoritas ilahi karena tidak memiliki firman. Dalam praktek pelayanannya, gereja-gereja palsu itu mereka mempraktekkan satu kehidupan kekristenan, gaya ibadah, gaya penyembahan yang firman disisihkan ya. Jadi segala hal yang menyukakan manusia menggeser posisi firman, lalu mereka mencatut nama Yesus, mengklaim mereka adalah gereja Tuhan. Tetapi nanti pada hari Tuhan mulai diperlihatkan pedang tajam yang keluar dari mulut Yesus, yaitu firman, itu tidak bisa berkompromi. Dan kita tidak bisa menghindar, tidak bisa bersembunyi dari penghakiman sang firman sendiri ya. Di mana kita bersembunyi? Sedangkan kita bersembunyi di gua-gua, di celah, di antara gunung pun kita berseru kepada guanya, runtuhlah menimpa kami. Daripada kami berhadapan dengan sang firman itu. Luar biasa ya. Kengerian, goncangan yang menyertai kedatangan sudah demikian menimbulkan ketakutan luar biasa. Apalagi berhadapan dengan pribadi sang firman. Coba renungkan. Bukan tanpa maksud Yohanes menuliskan Injil Yohanes oleh ilham Roh Kudus menyampaikan pesan Allah, itu memperkenalkan Yesus sebagai firman. Saya selalu dalam diskusi saya dengan pendeta lain, apa sih maksudnya? Kenapa Tuhan kita, Allah yang menjadi manusia, kenapa diperkenalkan secara khusus sebagai firman? Artinya posisi firman dalam iman Kristen itu bukan main-main loh. Saya sudah sering sampaikan, Allah sendiri mensejajarkan posisi firman dengan dirinya, ada di sorga sana. Ya. Lalu
kita yang di dunia ini dalam kehidupan sekarang itu mengabaikan firman, melecehkan firman, menyisihkan posisi firman, tidak lagi dalam posisi utama, kita akan berhadapan dengan pedang tajam yang keluar dari mulut Yesus Kristus. Dikatakan di sini, ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi dan ia akan memeras anggur dalam kirangan anggur. Ini gambaran atau perlambang dari ketika Allah menjatuhkan penghakiman yang luar biasa ya. Kita sudah singgung di sesi-sesi sebelumnya tentang kilangan anggur. Kalau kita belajar kitab-kitab eskatologi, ini ya, kilangan anggur ini akan melambangkan memang penghakiman Allah yang luar biasa. Alkitab memakai ungkapan siap panen itu menuju kepada orang-orang pilihan Allah yang dengan berita Injil ditobatkan. Tapi juga merujuk kepada ini, orang-orang yang berbuat jahat, dosa, melawan Allah, dan mereka sudah sedemikian mengalami eskalasi kedurhakaan, lalu mereka sudah mencapai puncaknya, lalu Tuhan sebut juga sudah, tuaian sudah siap. Tapi dalam bentuk untuk dilempar ke api. Ya. Nah, dalam ungkapan lain disebut sebagai anggur dalam kilangan yang sudah siap diperas. Nah, saya coba ulangi lagi baca satu teks Alkitab yang pernah kita pelajari di sesi sebelumnya yang menggambarkan tentang bagaimana penghakiman Allah digambarkan seperti memeras anggur. Itu ada di Wahyu 14 ayat 19 dan 20. Oke, jemaat mau buka, silakan buka. Baik, sudah ketemu ya. Wahyu 14 ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi. Siap dituai kan? Tapi ini bukan tuaian orang percaya. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota dan dari kilangan itu mengalir darah tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. 200 mil itu lebih dari 320 km. Inilah ketika Allah memeras anggur dalam kilangan. Pengertiannya bukan sukacita di sana, tetapi dicurahkannya murka Allah yang luar biasa. Ini dalam perang Armageddon. Kejadiannya di luar kota Yerusalem, sengaja digiring keluar kota, lalu di sanalah Allah melakukan pemerasan anggur. Dikatakan gambarannya bagaimana? Dari kilangan itu mengalir darah, bukan anggur. Bukan air anggur, bukan sukacita. Darah kebinasaan, musuh-musuh Israel, musuh-musuh Allah. Dari kilangan itu mengalir darah tingginya sampai ke kekang kuda. Tahu kekang kuda tingginya segimana? Ya, seginilah kurang lebih ya. Dan jauhnya aliran darah yang mengalir dari kilangan itu, dari pemerasan anggur itu, 200 mil atau lebih dari 300 km. Kebayang? Seberapa banyak darah ketika Allah oleh pedangnya yang tajam yang keluar dari mulutnya menggembalakan dengan gada besi dan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Wahyu 19 ayat 5 ya. Oke, kembali ke sini saya akan memberikan gambaran saja, jangan main-main dengan penghakiman Allah ya. Sekali lagi, hari-hari pertobatan, kesempatan untuk berbalik kepada Dia supaya Dia berbalik kepada kita adalah hari-hari ini. Jangan tunggu hari Tuhan datang. Oke. Poin yang kemana tadi? Sampai mana poinnya? Sampai gada besi ya. Oke, poin yang ketiga, yang terakhir. Ini adalah penggenapan paripurna, sempurna, sejati. Perjanjian Abraham atau Abrahamic Covenant. Jadi ada 3 perjanjian digenapi lewat satu ayat, Zakaria 14 ayat 9. Tuhan memerintah jadi raja atas seluruh bumi ini ya. Yang pertama, perjanjian Abraham atau Abrahamic Covenant. Apa isi perjanjian Abraham? Ketika dalam penggenapan ini Yesus bertahta, diteguhkan isi perjanjian Abraham yaitu bangsa Yahudi, negara Israel, dan negeri Israel di mana di tengah-tengahnya Yerusalem berdiri sebagaimana yang dijanjikan kepada Abraham.
Jadi kalau terjadi peperangan sekarang di sana dan lewat isu-isu politik yang diberitakan kemana-mana, orang Kristen sendiri dibuat bingung. Ini tanahnya siapa sih? Gitu kan? Lalu ada tuduhan Israel menjajah, Israel menganeksasi, Israel merebut tanah orang. Nah kita akan lihat nanti ketika Yesus bertahta, milik siapa sih tanah itu sebenarnya? Kepada siapa sih Allah memberikan tanah itu sebenarnya? Itu ya akan digenapi dalam bertahannya Yesus. Yang pertama perjanjian Abraham. Yang kedua, perjanjian Daud atau Davidic Covenant. Ini ya. Yang menjanjikan seorang raja dari suku Yehuda dan garis keturunan Daud. Ya. Perjanjian dengan Daud kan Allah menyatakan tunas Daud, keturunan Daud akan naik tahta, mewarisi tahta Daud, tapi akan membawa kerajaan itu sampai selama-lamanya. Jadi 1000 tahun damai tapi tembus sampai kepada kekekalan. Itu pun digenapi di sana. Lalu yang ketiga, dan perjanjian baru atau New Covenant. Di sanalah gereja masuk. Ingat ya, dalam penggenapan perjanjian kepada bangsa Israel, dari awal sudah Allah pilih, di sanalah kita mendapatkan berkat bangsa non-Yahudi. Yaitu dalam perjanjian baru. Perjanjian baru yang menjanjikan penebusan secara rohani bagi Yahudi dan non-Yahudi atau kafir. Semuanya digenapi di dalam dan oleh Kristus paripurna pada kedatangannya yang kedua ketika dia menegakkan kerajaannya di atas bumi. Abrahamic Covenant, Davidic Covenant, New Covenant, di mana gereja masuk di dalamnya, digenapi di situ. Itu akhir dari ayat yang ke-9.